tentang terminologi sebuah project. Project kalau tadi di Mentimeter atau di Menti, pengelolaan, perencanaan untuk membuat aplikasi. Nah, apapun kalau tidak terkelola dengan baik, ya tidak termanajemen dengan baik, nanti hasilnya tidak maksimal. Ya kan kalau kita asal-asalan dalam merencanakan, asal-asalan dalam memberi tugas, asal-asalan dalam menentukan pembagian tugasnya, nanti terakhirnya tidak maksimal atau malah proyeknya tidak selesai. Nah, ini diberikan istilah dan digarisbawahi project management aplikasi pengetahuan. Jadi pengelolaan proyek adalah sebuah pengetahuan, sebuah ilmu yang harus kita tahu sehingga kita dapat mengelola sebuah proyek, entah kita sebagai anggota atau sebagai leadernya. Ini sama pentingnya. Nah, aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu, dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholder atau klien dan memprediksi segala hal yang berhubungan dengan proyek. Jadi untuk aktivitas proyek dari awal sampai akhir, nanti kita ini digarisbawahi lagi ada alat bantu, ada model, ada modeling. Jadi hampir setiap teori teknologi informasi atau sistem informasi pasti membutuhkan model. Model ini digunakan untuk membantu Anda, membantu kita untuk memahami dan mudah dalam memahami konsep dan proses pemikiran. Misalkan flowchart untuk memahami konsep pemikiran dan alur dari program. Nanti ada UML menjadi bagian juga dalam materi ini nanti. Kemudian ada topologi jaringan, memahami bagaimana sambungan atau koneksi antar device. Nanti ada lagi diagram activity dalam UML atau perancakan database ERD. Kalau pakai UML diganti dengan diagram kelas. Ya. Nah, itu adalah segala-galanya yang dibutuhkan dalam pengelolaan proyek. Nah, bagaimana aktivitasnya? Seperti apa sih proyek? Apakah cuma sebatas Anda mengerjakan proyek, berkumpul, bagi tugas, selesai tugasnya, selesai proyeknya? Ya, sebenarnya sebatas itu. Tapi kalau tidak di manajemen dengan baik, lima ya kalau nggak salah ya. 5 ya, ganjil. Semester 5 pasti sudah merasakan banyak tugas di semester-semester sebelumnya, terutama tugas kelompok. Anggap tugas kelompok sebagai proyek. Setiap tugas kelompok biasanya dosen atau Anda secara tidak langsung ada ketua kelompok yang secara nggak langsung juga bertanggung jawab untuk mengelola tugasnya. Nah, bagaimana Anda rasakan dari 8 orang atau 4 orang atau 5 orang yang sekelompok, apakah semuanya produktif? Apakah semuanya bisa mengikuti alur dari proyek atau tugas? Atau hanya beberapa saja yang dapat mengikuti alur dari proyek atau tugas? Itu juga menjadi tantangan kalau Anda di perusahaan. Anda masuk ke perusahaan, bukan tiba-tiba memang tugasnya project ya, ada project, ada masuk dalam tim, atau mungkin nanti suatu hari jadi leader tim leader. Ada anggota yang seperti di kelompok tugas ini, mungkin tidak produktif, tidak pernah menghubungi atau susah dalam dihubungi dan lain-lain. Nah, bagaimana cara mengatasi itu semua? Jadi manajemen project ini adalah segala hal. Ya, bahkan dibilang di sini untuk memprediksi segala hal yang berkaitan dengan proyek. Semuanya, segala hal. Dari sisi psikologis anggotanya,
budgeting, teknik software atau teknik hardware atau teknik koneksi dan lain-lain itu dibicarakan dalam project. Nah, jadi mengapa itulah dalam manajemen project Anda yang bisa pemrograman sedikit dituntut untuk bisa jaringan, ya sedikit dituntut untuk bisa database, apalagi leader atau ketuanya atau penanggung jawabnya, karena ketuanya yang akan menengahi dan memutuskan hal yang terbaik bagi tim. Gitu. Jadi itulah mengapa Anda belajar banyak mata kuliah. Ya mungkin Anda hanya suka database, ya, silakan sebenarnya. Nanti Anda akan menjadi database administrator. Anda hanya bisa coding, tidak masalah, itu bagus. Anda akan menjadi programmer. Tapi programmer lambat laun kan terbiasa. Akhirnya secara tidak langsung juga Anda akan menjadi tim leadernya dalam coding atau dalam pembuatan software. Tapi tergantung Anda mau untuk mencapai itu atau tidak. Nah, ini ada istilah lagi, project manager, seorang individu yang menjaga jalannya manajemen project. Ya, tadi bilang ya, ketua tim menjaga dan bertanggung jawab atas timnya dalam semua hal, ya, sumber daya, biaya, staff, psikologis, mental, bahkan kalau perlu ya bagaimana caranya supaya timnya solid, seperti itu. Nanti silakan diuji coba dalam tugas kuliah, tidak hanya di mata kuliah ini, di semua mata kuliah pasti ada tugas berkelompok dan memang itu sengaja ada capaiannya, ada kriteria dalam mata kuliah supaya kita bisa bekerja sama. Setelah lulus pasti akan terlibat dalam tim, ya baik tim project atau tim yang lain, pasti akan terlibat dalam tim untuk menyelesaikan sesuatu. Kita harus memahami bagaimana peran masing-masing anggota. Nah, ini sedikit dibahas lagi tentang project, yaitu kumpulan aktivitas. Ya, jika tadi contoh project adalah tugas kuliah, bagaimana kita mengerjakan tugas kuliah? Harus cari referensi, harus memahami soalnya atau perintah atau abstraksinya yang diberikan, harus memecahkan masalah dalam tugasnya. Kemudian dalam memecahkan masalah, bagaimana membuat langkah-langkah pemecahan masalahnya. Sudah ketemu langkah-langkahnya, bagaimana tiap langkah-langkah dikerjakan, pakai tools apa, pakai model apa. Nanti setiap proses tadi atau langkah-langkah tadi ada biaya tidak, bagaimana tiap orang bisa melaksanakan tugasnya. Apakah butuh kerja kelompok yang bertemu langsung atau tidak. Nah, sekarang dibilang agak berat karena jarak jauh, Anda dituntut untuk bekerjasama di tidak tatap muka atau di jarak jauh. Mungkin dengan Meet ini Anda saling kerja kelompok, atau dengan Google Docs Anda bisa sharing dan kerja bareng di satu dokumen, atau dengan WA, atau dengan apapun Anda gunakan untuk memaksimalkan pertemuan secara virtual. Ya. Jadi yang tugas kelompok tetap akan ada karena memang menjadi satu tujuan dan capaian. Itu kan terlukis juga dalam kehidupan nanti saat Anda bekerja, dan mungkin ada masa seperti ini lagi di masa pandemi, tetap seseorang akan dituntut untuk menyelesaikan tugasnya, baik itu programmer, baik itu konsultan, baik itu analis atau network administrator, akan dituntut untuk menyelesaikan tugas meskipun jarak jauh. Nah, ini selebihnya bisa dibaca sendiri, saya ilustrasi saja. Nanti Anda juga bisa dapat file ini ya.
Oke. Kemudian lanjut, ada hal yang bisa menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek yang meliputi keterbatasan lingkup proyek, fase proyek. Nah, untuk tuang lingkup ada 3 hal lagi yang perlu digarisbawahi. Yang pertama adalah time atau waktu. Jadi lingkup proyek itu terbatas. Seperti tugas kuliah, pasti ada deadline. Ada waktu mengumpulkan. Kapan waktu mengumpulkan? Ada selesainya proyek. Ya, kalau yang sifatnya memaksa ya deadline-nya sempit atau deadline-nya sedikit sebentar. Kemudian ada dalam hal waktu ada kesempatan, keterbatasan, dan kompetensi. Nah, ini yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah waktu. Misalkan kesempatannya, Anda harus bisa melihat kapan kesempatan itu ada, jadi jangan sampai membuang-buang kesempatan. Misalkan dalam hal mencari data, ya kalau memang ada mencari data, Anda sedang berkesempatan mengambil data, ya segera lakukan pengambilan data. Ya, kalau Anda sedang berkesempatan untuk melakukan pengkodingan atau tes dalam pengujian, ya silakan langsung mengajukan dan membuat pengujian tersebut. Ya intinya jangan menunda proses atau event atau aktivitas yang sudah ditentukan, apalagi waktunya pas atau kesempatannya ada. Mungkin moodnya sedang bagus, ya mungkin pas ada kejadian apa, pas tiba-tiba ada, sekarang Anda sedang menunggu kliennya pas ada gitu, pas siap untuk memberikan memberikan yang dibutuhkan, ya Anda bisa langsung aksi, ya langsung menyambut apa yang kesempatan tersebut. Nah, karena semuanya ada terbatasan, limitation, serta bagaimana kompetensi Anda dalam mengambil dan meraih kesempatan itu. Kemudian cost. Batasan dari project adalah cost. Ya pasti ya. Misalkan dalam tugas kuliah Anda harus mencari data di internet. Butuh kuota atau butuh pergi ke kerja kelompok oleh teman. Di mana? Mungkin di kafe atau mungkin di taman. Anda butuh biaya untuk pergi ke sana. Pasti kan tidak begitu aja. Pasti akan makan di sana, mungkin sambil apa. Ini kalau tugas kuliah ya. Kalau project kan sebenarnya ada budgetnya juga, sama seperti itu. Nah, Anda bisa membuat di sini namanya estimasi. Nah, ketika manajer bisa melakukan estimasi untuk keperluan pembiayaan. Tapi kalau tugas kuliah ya kosnya ditanggung masing-masing ya, karena tidak ada biaya kos yang harus dikeluarkan secara kelompok. Mungkin saja bisa untuk mengerjakan suatu proyek atau tugas kuliah, setiap anggota harus patungan 10.000 misalkan. Nah, nanti diserahkan ke ketua proyek yang mengatur segala kebutuhan untuk pembuatan tugas. Itu mungkin saja bisa seperti itu. Ya. Kemudian quality. Ya, tadi hubungan dengan cost. Jika costnya rendah, bisa mengancam keberhasilan proyek. Ya, harusnya tadi Anda kumpul, tapi satu orang tidak bisa kumpul, atau satu orang tidak bisa cari data, satu orang tidak bisa mengerjakan tugasnya, ya costnya, karena tugasnya terbatas. Kemudian quality, keterbatasan project. Yang ketiga, ini adalah quality. Meskipun tadi ada batasan waktu dan budget, ya kualitas juga harus dapat dicapai. Meskipun dengan budgetnya low atau rendah, meskipun dengan waktu yang terbatas, memang itu semua mempengaruhi kualitas. Maka dari itu, jangan sampai keterbatasan yang disebut waktu tadi menghambat. Nah, biasanya
tugas diberikan mungkin sudah jauh-jauh hari, mungkin karena sesuatu ada yang menghambat secara langsung baik tidak langsung atau sengaja baik tidak sengaja, sehingga tiba-tiba minggu depan tinggal mengumpulkan, atau mungkin 2 minggu lagi mengumpulkan, atau sebulan lagi mengumpulkan. Nah, bagaimana kualitas tugas yang dikumpulkan? Secara teori, tugas kelompok itu kan pasti harus dipikirkan secara kelompok, tidak mungkin sendiri, karena berat. Ya, kalau tugas individu pasti bisa sendiri, karena tugasnya untuk individu. Saya tidak bilang ringan, tapi untuk individu. Makanya kalau tugas individu atau tugas kelompok memerlukan waktu yang panjang, karena butuh diskusi, butuh masing-masing orang punya tugas untuk mencari data atau membuat diagram atau apa. Nah, nanti bagaimana hubungan dengan quality, makanya harus dijaga baik-baik bagaimana cost dan time. Mungkin waktu nih yang perlu diperhatikan. Nah, yang perlu tadi fase yang mempengaruhi proyek itu berhasil atau tidak adalah fase persiapan dan fase perencanaan, planning. Inisiasinya misalkan dapat menangani atau mengenali kebutuhannya dengan baik. Misalkan tugas kuliah membuat project, atau tugas kuliah membuat paper, tugas kuliah membuat membuat diagram. Nah, apa yang dibutuhkan nih dalam tahap awal? Mencari data, mencari referensi, mencari sumber ilmu, mencari informasi-informasi di mana, dicari lagi. Itu persiapan yang harus dilakukan, atau pembagian tugas. Nah, yang kedua nih, pembagian tugas ada di perencanaan. Planning, ketika sudah mendefinisikan rencana akan digunakan untuk menghasilkan tujuan akhir, nanti bagaimana step-stepnya, planningnya. Kalau pas saat persiapan dibilang atau dikatakan kelompok tidak siap, mungkin tadi ya terancam untuk proyeknya tidak selesai, atau proyeknya terhambat, malah yang paling parah ya tidak selesai. Untuk perencanaan planning ya juga sama, kalau planningnya tidak baik, tidak tepat, maka juga mengancam keberhasilan proyek. Planning ini rencana, ya misalkan direncanakan ketemu 2 kali, tapi ternyata 2 kali kurang untuk pertemuan membahas program atau membahas proses dari proyek. Jadi ternyata gagal rencananya, harusnya 3 kali atau 4 kali, tapi direncanakan cuma 2 kali. Atau yang persiapannya kurang. Persiapan kurang berarti ada anggota yang tidak bisa bekerja maksimal di awal. Ya, harusnya mendapatkan data malah tidak dapat data. Di awal dia kurang dalam persiapan. Nah, ini lanjut nih. Fase-fasenya tadi ada persiapan, perencanaan, pelaksanaan, eksekusi. Ya, kalau ada staff koordinator dapat digunakan untuk menjaga tugas-tugas dari masing-masing yang sudah ditetapkan. Nanti ada pengkoordinasian. Ya, kalau tugas kecil ya tidak, kalau proyek kecil ya tidak usah ada pengkoordinasian staff. Nah, staff di sini bisa juga berupa personilnya atau anggota proyeknya, anggota kelompoknya. Saat pelaksanaan, bagaimana nih? Ternyata jangan sampai ada tugas yang lupa diberikan kepada orang atau kepada staff. Itu juga mengancam keberhasilan proyek atau keberhasilan tugas. Kemudian pengawasan, controlling. Nah, controlling ini pengawasan dilakukan oleh yang penanggung jawab. Jika pengawasannya ya ketat, mungkin juga bisa tidak dapat atau mengancam
kegagalan project. Mungkin juga bisa mendukung atau meningkatkan keberhasilan project. Tinggal bagaimana cara kita mengontrol dan menjaga proses atau progres. Misalkan ada orang yang dapat bekerja di bawah tekanan. Memang sih setiap orang dituntut untuk bekerja di bawah tekanan. Tapi Anda sebagai tim leader harus bisa melihat psikologis dari anggota. Bagaimana kita menanyakan dan mengontrol kepada orang sehingga orang itu ya tidak terganggu ya. Tidak terganggu, tidak merasa risih, tidak merasa sebel, tidak merasa tidak enak hati. Memang tugasnya dapat diselesaikan dengan benar gitu. Ini juga gampang-gampang susah pengawasan. Pengawasan ini bukan berarti ketegasan yang mengancam. Jangan sampai tugas Anda tidak selesai, misalkan. Jangan sampai seperti ini, nanti denda. Bukan juga seperti itu. Nanti bagaimana Anda bisa menjaga keterlibatan antar anggota atau psikologis anggota, Anda bisa melihat di sini. Nah, pastikan Anda mengetahui secara detail tugas-tugas dari anggotanya. Jangan sampai Anda salah nagih. Ya, Anda tagih ke A, ternyata tidak ada tugas di dia, gitu. Kemudian sosialisasi atau close out, itu formalisasi penerimaan kesuksesan satu proyek dari stakeholder. Ini agak susah nih penerimaan. Bukan berarti si klien tidak mau terima, tapi bagaimana caranya kita berbicara kepada klien, ini sudah final, sudah selesai, sudah sukses. Karena yang paling susah yaitu di planning biasanya. Di planning ini atau malah di planning, pengidentifikasian requirement ini tidak jelas oleh si klien. Klien memang meminta sebuah software, meminta sebuah mekanisme IT misalkan, tapi sulit untuk mengungkapkan yang seperti apa. Yang seperti apanya memang sulit. Itu akan Anda dapatkan nanti setelah kerja atau setelah mengerjakan proyek yang sebenarnya. Akibatnya pada saat pelaksanaan dan eksekusi, banyak proyek-proyek atau banyak step yang bertambah. Nah, itu juga hati-hati. Ya, Anda sebagai tim leader juga harus bisa mengkontrol bagaimana kebutuhan si klien yang awal. Dari awal dia minta apa, kemudian jika berkembang masih layak tidak dilakukan pengembangan tersebut. Ya, jangan semuanya iya. Ya, misalkan saat Anda tugas juga atau pengerjaan skripsi, jika Anda diminta materi ditambah atau dikembangkan, ya nanti akan menambah waktu untuk pengerjaan skripsi. Ya, jadi nanti ya dilihat nih bagaimana sosialisasi close out-nya atau penerimaan untuk klien. Nah, ini ada kesimpulan atau kata bijak ya, atau tips. Keberhasilan suatu proyek itu sama dengan atau ekivalen dengan dokumentasi proyek yang baik. Tadi dikatakan saat di awal fase bahkan si klien tidak bisa mendefinisikan keinginannya dengan baik. Saya ingin buat siakat yang seperti apa? Ya pokoknya dapat membantu saya dan siswa seperti ini. Yang jawaban seperti itu kan membuat kita pusing. Yang seperti apa yang bisa membantu? Klien pun tidak tahu yang seperti apa. Nah, yang seperti itu biasanya kita harus bisa pandai-pandai melihat sistem berjalan yang sekarang. Anda harus cari dokumentasi sekolah di sana, bagaimana sistem dan mekanismenya, bagaimana hubungan antar staff, bisnis prosesnya. Jadi definisikan secara langsung melalui sistem yang sedang berjalan. Nah, maksudnya dokumentasi yang baik, fase-fase ini Anda catat dengan baik gitu. Fase-fase project nanti bukan hanya ini ya. Fase-fase project nanti misalkan Anda menggunakan waterfall, akan menggunakan spiral, akan menggunakan apalagi framework perancangan software. Setiap fase-fase itu terdokumentasi. Jadi setelah perpindahan fase itu baik atau mulus.
tidak ada yang tertinggal. Apalagi misalkan di fase berikutnya ternyata dianggap fase yang sebelumnya ada yang kurang. Nah, yang kurang apakah belum terdokumentasi, apakah perluasan dari sistem atau permintaan, itu harus dilihat. Kalau perluasan permintaan ya sebaiknya ditunda dulu karena cuma permintaan. Kalau memang urgent atau sangat penting ya terpaksa mau tidak mau ditambahkan. Nah, ditambahkan dengan konsekuensi entah biaya naik atau waktu pengerjaannya juga naik. Ini harus penting dilakukan oleh tim leader. Nah, untuk dokumentasi yang baik ya bagaimana nanti menciptakan dokumentasi yang baik. Setiap fase dari planning tercatat. Kemudian dari developing tercatat. Coding tercatat. Instalasi tercatat. Semua kebutuhan dan semua dokumentasinya. Dokumentasi itu apa? Dokumentasi tadi apapun ya, intisari, konsep, rancangan, blueprint, dokumen perjanjian atau persetujuan, validasi, kemudian dokumen transaksi, dokumen percatatan lain-lainnya, apakah ruang lingkup atau dokumen perjanjian ya semuanya adalah disimpan. Ya, disimpan sebagai dokumentasi. Ya, namanya dokumentasi, semua dokumen-dokumen disimpan dan diarsipkan. Bukan diarsipkan, disimpan saja dulu. Disimpan sampai proyeknya benar-benar selesai. Nah, berikut ada 7 fase proyek software. 7 fase ini ada definisi, analisis, desain, programming, system test, acceptance, dan operation. Ini mirip seperti waterfall. Fase proyek software ya pasti mengikuti fase pembuatan software. Ini kalau contoh Anda ingin membangun sebuah rumah sebagai proyek, definisikan bagaimana rumah yang akan dibangun. Definisikan kalau software, bagaimana software yang akan dibangun, akan dibuat. Nah, biasanya di sini saja sudah sulit user mengungkapkan kebutuhan dari rumah yang ingin dibuat. Saya maunya 2 tingkat, nanti gini, nanti ada tangganya segini. Nah, ini bagaimana mendefinisikan rumah yang akan dibangun. Kemudian analisis, spesifikasi. Apakah spesifikasinya mau berapa panjangnya, berapa kualitas bahan-bahannya, ini dispesifikasikan di sini, dianalisis. Kemudian desain perancangan rumahnya yang mungkin oleh arsitek kalau rumah. Kalau untuk program, siapa yang mendesain sebuah rancangan software? Ini analis. Kalau di rumah, membuat rumah adalah arsitek. Programming ini ilustrasi dari konstruksi rumah. Ya, programming itu tukang coding atau kuli coding ya. Kemudian untuk sistem tes, ternyata basement ya. Apakah basementnya sudah baik? Apakah basementnya kuat? Menopang yang atas juga. Kemudian lantai 1 kalau ada, lantai 2 kalau ada, basement kalau ada tadi. Acceptance, rumah sudah selesai ya seperti ini. Operationnya ya rumah sudah dapat ditempati, proyek selesai. Nah, operation di sini bukan berarti eksekusi program ya. Eksekusi program ada di programming atau konstruksi rumah atau yang tukang kuli coding tadi. Jadi yang mau jadi programming ya akan menjadi kuli coding. Tapi baik ya, karena kuli codingnya jauh lebih baik daripada konstruksi rumah. Ya sebenarnya sama aja. Semuanya membutuhkan keahlian. Cuman dari sisi pengerjaannya lebih banyak membutuhkan dari konstruksi rumah ke kuli coding atau programming.